Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan jalan keempat, keintiman dengan Yesus Kristus. Dari masa kehidupan Yesus Kristus di bumi, banyak dari pengikut Yesus yang telah berusaha untuk meniru Dia. Dalam perjanjian baru juga banyak contoh bagaimana hidup Yesus di jemaat Kristen mula-mula. Pada awal kehidupan gereja, bahwa doa dan usaha kita untuk meniru Kristus adalah tujuan untuk menjadi seperti Dia. Menurut Rasul Yohanes, ia berpendapat bahwa Yesus memiliki keunikan, yaitu sebagai penerang kehidupan, baik melalui penyampaian Injil dan maupun surat kirimannya. Kita bisa melihat bagaimana usaha kita untuk meniru Kristus. Berbicara mengenai keintiman dengan Yesus Kristus, ada 4 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama, tentang dunia adalah biara kita. Kedua, bagaimana kepenuhan hidup dalam Kristus. Lalu yang ketiga, meniru Kristus. Dan yang terakhir, dipimpin oleh misteri Kristus. Sasaran kehidupan orang Kristen sebagaimana Kristus telah hidup. Orang Kristen tidak lagi menjalani kehidupan doa menyendiri. Akan tetapi, kita diminta untuk masuk ke dalam dunia, berdoa, berkhotbah, serta menghadapi berbagai tantangan sebagaimana yang telah Yesus alami. Dengan mengganti idealis kehidupan kita dengan hidup kepercayaan dengan Allah, bahwa kita harus mengungkapkan dalam kata, pikiran, semangat, hidup, serta ajaran Yesus Kristus sendiri. Dengan begitu kita bisa menemukan bagaimana keintiman dengan Yesus Kristus. Tokoh pertama yang kita akan bahas adalah Francis dari Assisi. Francis Assisi 1181 sampai 1226 adalah salah satu seorang tokoh yang sangat berpengaruh dan berteladan bagi banyak orang pada masanya. Para penulis biografinya menceritakan bahwa sampai usia 24 tahun ia menyanyikan kehidupannya dengan gaya hidup yang memanjakan dan memuaskan diri, terlindungi dari realitas keras kehidupan keseharian. Ayahnya adalah seorang pedagang tekstil yang kaya. Sekitar tahun 1205, Francis mengalami suatu perubahan melalui suatu pengalaman spiritual dramatis yang mengubah dia seterusnya. Ada 3 bagian Alkitab yang menjadi fondasi spiritual Franciscan sekaligus menawan di hatinya saat ketika ia sedang membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah. Yang pertama dari Matius 19 ayat 21. Jauhilah hartamu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Yang kedua Lukas 9 ayat 3. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Yang terakhir itu dari Matius 16 ayat 24. Yang berbunyi, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dengan hati yang menerima tiap-tiap bagian Alkitab itu, Francis berangkat melalui sebuah perjalanan peniruan akan Kristus yang paling sulit dan berat yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Setiap hari ia berjuang mengejar kesempurnaan dalam Kristus, akhirnya menjadi daya tarik yang semakin kuat untuk seluruh gerakan ini ketika para pengikutnya berombongan dari seluruh Eropa menghidupi hidup baru ini. Antara 1205 dan Konsili Lateran keempat tahun 1215, para ilmuwan mencatat ada ribuan orang dari berbagai lapisan kehidupan yang berrombongan mengikuti kehidupan Injili, sebagaimana yang disebut oleh Francis. Istilah Injili yang dimaksudkan oleh Francis adalah penemuan kehidupan, pengajaran, dan semangat Yesus sebagai yang ditampung dan disampaikan oleh 4 Injil. Yang kedua, ada pengajaran tentang Francis. Apa saja yang diajarkan Francis? Ada beberapa. Yang pertama, tema sentral Francis adalah peniruan akan Yesus. Usaha dalam meniru Kristus menghubungkan kita dengan ungkapan Allah dalam dunia ini. Tak hanya membuat kita mengidentifikasi diri dengan Yesus, tetapi peniruan ini juga mengizinkan kita
untuk mengalami realitas kehidupannya secara langsung. Berbagai pengalaman mengizinkan kita mengerti kesejajaran antara keberadaan kita dan Kristus. Francis juga sangat menegaskan untuk terbuka dalam pelayanan dan pengilhaman Roh Kudus. Artinya, kemampuan untuk meniru Kristus adalah akibat langsung dari kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Francis juga mengajarkan bahwa gereja adalah cara utama Allah dibuatnya hadir kepada dunia. Jadi adalah sangat penting bahwa kita berpartisipasi penuh dalam kehidupan gereja dan tetap setia pada pengajarannya. Sama halnya dengan Kristus yang asalnya dihadirkan oleh Sang Perawan. Francis memandang Ekaristi sebagai cara Kristus memasuki kita sehingga supaya boleh menyerupai Dia. Pada puncaknya, Francis menegaskan bahwa kita tidak perlu melakukan apapun selain mengikuti kehendak Tuhan. Yang berikut adalah kebutuhan lebih banyak. Pada generasi sesudah Francis, generasi itu tidak terlalu yakin tentang apa yang harus dilakukan dengan tafsiran harfiah mengenai kehidupan Kristus. Namun, ada beberapa juga yang ikut mendukung dan ingin meneruskan jejak Francis yang telah diambil ketika ia memulai dan memimpin Ordo Franciscan. Tapi pada kenyataannya, tidak ada cara praktis untuk melaksanakan aspirasi tersebut dan Ordo ini akhirnya tunduk ke bawah tekanan unsur resmi gereja. Tapi berkat polemiknya si Bonaventure yang meyakinkan gerakan Franciscan dapat dipertahankan. Baik, saya akan menegaskan kembali mengenai Bonaventura, salah satu tokoh dalam jalan keempat ini. Dalam pokok pembahasan mengenai tingkat-tingkat pertumbuhan rohani, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bonaventura yang telah mendeskripsikan 7 jalan pertumbuhan rohani yang dapat membantu atau menolong manusia untuk dapat mengenal dan mendalami persekutuan dengan Allah. Ketujuh tingkat pertumbuhan rohani ini antara lain, tingkat pertama terdiri dari indera-indera, tingkat kedua imajinasi, tingkat ketiga kecerdasan, tingkat keempat pengertian, tingkat kelima kecerdasan. Tingkat ini sama dengan tingkat ketiga, tetapi pada tingkat kelima lebih menekankan kepada keintiman dengan Allah, sedangkan pada tingkat ketiga lebih menjelaskan mengenai gambar dari Allah. Pada tingkat keenam nurani, pada tingkat ketujuh atau yang menjadi puncak ialah kesatuan dengan Allah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dan dibaca dalam makalah kelompok. Yang ingin ditegaskan kembali di sini ialah walaupun tingkat-tingkat pertumbuhan rohani tersebut dapat membantu menolong kita untuk lebih mengenal Allah, tetapi tidak dapat terhubung dengan Allah secara dalam tanpa adanya Yesus sebagai perantara. Karena sebaik apapun hidup spiritual seseorang tidak dapat menyelami sifat internal dari Allah. Oleh karena itu, kita perlu meniru, meneladani Yesus Kristus secara menyeluruh, baik dalam pikir, kata, tindakan, dan semangat yang menyenangkan hati Allah. Bonaventura ingin menegaskan bahwa kita tidak bisa memahami hakikat Allah serta mencapai tujuan akhir hidup sebagai orang percaya tanpa Yesus sebagai juru selamat. Kita bisa saja melalui tingkat pertama, bahkan tingkat kedua dan sampai kepada tingkat ketiga. Tetapi kita akan sampai kepada titik atau tingkat di mana kita akan menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan tanpa adanya perantara. Titik di mana kita akan menyadari bahwa tanpa tuntunan dan penyertaan dari Sang Juru Selamat, kita tidak bisa melalui tingkat berikutnya, yang di mana tingkat itu yang akan membawa kita kepada pengertian akan Allah atau sampai kepada garis akhir dari perjalanan kita.
jika kita berhasil menjadikan Yesus sebagai pengantara hidup kita menuju pemikiran akan Allah, berarti kita akan memperoleh Shalom Allah, yakni sebuah keadaan hidup, damai, sukacita, sempurna, yang abadi bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu, kita membutuhkan Yesus sebagai perantara. Karena Yesus mengatakan sendiri bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka kita tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan barang siapa jika telah melihat dan mengenal Yesus, maka telah mengetahui dan melihat Bapa. Di sini saya akan membahas tentang Thomas A. Kempis. Thomas A. Kempis adalah seorang filsuf yang sangat terkenal pada abad pertengahan. Thomas A. Kempis menulis sebuah buku yang berjudul The Imitation of Christ. Ditulis pada abad ke-15 untuk menolong kita kembali ke jalan kita. Buku ini langsung sukses dan menjadi wakil dari titik menentu spiritualitas Kristen pada abad yang ke-15. Di akhir buku itu telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan tersebar ke seluruh dunia. Begitu buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ia menjadi salah satu buku terlaris di sepanjang masa. Banyak yang percaya bahwa A. Kempis menulis buku ini pada saat ia tertangkap di saat terjadi gerakan pembaharuan besar-besaran yang sedang melanda Eropa pada waktu itu. Buku ini sangat efektif, tetapi juga menyatakan gejolak yang sangat yang sedang melanda waktu itu. Berbagai prioritas iman. Buku The Imitation sendiri bersifat terus terang, yaitu ia menyediakan instrumen yang berlaku untuk segala tentang pengaruh roh yang mereka yang melanjutkannya akan pengaruh rohani orang lain. Setiap kita yang berusaha menyeimbangkan kisah kita kepada Allah dengan kerja kita dalam dunia dapat dibimbing oleh buku klasis ini. Kemudian kita juga dapat siap untuk menghadap salib dan menemukan dampak Kristus secara penuh dalam diri kita. Dalam buku ini terdapat perbedaan kodrat dan anugerah dalam beberapa halaman, namun dengan mudah diringkas dalam 30 kontrak ini. Ide-ide melainkan peran penting dalam cara Ignatius kelak membangun retne 30 hari. Berikut ini ringkasan kontras-kontras tersebut dengan memperingati bahwa perbedaan hanya dapat diamati oleh mereka yang mengalami pencerahan rohani, seperti kodrat bersukacita dengan sahabat dan kerabat, dan kodrat mengeluh tentang kebutuhan dan kesusahan, kodrat menggerakkan segala sesuatu sendiri dan menjadikan diri sasaran sorotan, dan yang terakhir kodrat berhasrat mengetahui berbagai rahasia dan menginginkan kisah lebih dalam. Baik teman-teman, pada bagian yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang Ignatius dari Loyola. Ignatius dari Loyola lahir di akhir abad ke-15 serta bertumbuh dewasa pada abadnya yang ke-16. Pada tahun 1491 sampai dengan 1556, ia pun menyaksikan salah satu perubahan terbesar yang terjadi dalam hidupnya dan kisah pertumbuhan dalam sejarah Kristen. Pengalaman transformasi dari Ignatius terjadi pada tahun 1521 ketika ia mengalami luka parah dalam perang dan menderita di kedua kakinya. Pada waktu itu, Ignatius hidup dalam kesia-siaan dunia, terkhususnya dalam tindakan heroisme di medan perang. Pada tahun 1521, ia mengalami luka-luka parah yang mengharuskannya untuk melalui beberapa bulan istirahat pemulihan. Dari penderitaan yang dialami oleh Ignatius, datang sebuah perenungan penting dalam dirinya tentang persekutuannya dengan Allah
dan perenungan yang dialaminya itu dapat memicu transformasi moral serta spiritualitasnya sehingga dapat mengubah dunia dan juga mengubah hidupnya. Selanjutnya, Ignatius melakukan perjalanan ziarah melalui Manresa, sebuah kota kecil dengan biara Benediktin di Montserrat. Keyakinan secara mendalam pun timbul dalam diri Ignatius bahwa tujuan akhir sejati hidup kita sebagai perseorangan adalah kembali kepada Allah agar mendapatkan damai dan kecukupan yang kita cari. Wawasan ini mengubah hidup Ignatius secara menyeluruh, dan ia pun menyadari bahwa persekutuan kita dengan Allah dapat membentuk ulang kehidupan kita secara mendasar, serta kita dapat mengalami akses-akses rohani yang mengganggu kita. Dengan demikian, pada tahun 1534, Ignatius mengumpulkan 10 orang dan membentuk Serikat Yesus atau Jesuits dengan maksud untuk mengutus para murid ke dunia agar mengajarkan tentang jalan tengah kepada Allah. Selanjutnya, dalam tulisan Ignatius, ia merenungkan perbedaan besar antara apa yang Kristus harapkan dalam diri dari Ignatius dan bagaimana pada kenyataannya ia berusaha merespon untuk meniru Kristus dan mulai memeriksa hidup dan pengajaran dari Yesus. Saat meditasi tentang Yesus, Ignatius mengenali bahwa suasana hatinya bergeser dan pikirannya pun berubah, dan ia mulai memeriksa bagaimana sebaliknya ia mengerti pengalaman tersembunyi tentang persekutuan dengan Allah. Di tengah proses perenungan inilah Ignatius menyadari bahwa pengalaman kita tentang Allah harus memiliki penjelasan yang benar. Selanjutnya, keyakinan dari Ignatius menyebabkan lahirnya tulisan dan surat menyurat sebanyak 12 jilid. The Spiritual Exercise merupakan karya sentral Ignatius serta pengaruhnya yang abadi yang berdampak sangat dahsyat di dalam banyak orang ketika mereka menjalani retret 30 hari pola Ignatian yang merupakan suatu rangkaian disiplin yang memiliki maksud untuk membentuk karakter seseorang menjadi ungkapan penuh dari karakter Kristus. Ketika karya istimewa ini ditulis, Ignatius memegang The Spiritual Exercise adalah yang terbaik yang dipikirkan, dialami, dan dimengerti oleh kehidupan dan dapat menolong seseorang agar mendapatkan yang terbaik bagi hidupnya dan juga bagi orang lain. Kesimpulan pada makalah ini yaitu keintiman setiap tokoh dengan Yesus Kristus memiliki pengajaran seperti Francis, yaitu dengan tema sentral. Francis adalah peniruan akan Yesus yang dimana usaha kita dalam meniru Kristus menghubungkan diri kita dengan ungkapan Allah dalam dunia ini. Bonaventura menegaskan bahwa kita tidak bisa memahami hakikat Allah serta mencapai tujuan akhir hidup sebagai orang percaya tanpa Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita bisa saja melalui tingkat-tingkat yang berbeda, tetapi pada sebuah titik di mana kita akan menyadari bahwa tanpa tuntunan dan penyertaan dari Sang Juru Selamat, kita tidak bisa melalui tingkat berikutnya. Thomas mengatakan bahwa prioritas tertinggi kehidupan rohani adalah menikmati kepenuhan hidup dengan datang kepada kesempurnaan Kristus. Ignatius menekankan bahwa gerak kita memasuki perenungan lebih dalam tentang misteri Kristus yang diwujudkan oleh gerak keluar kita agar lebih memasuki hidup pelayanan. Terima kasih.